Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsita Febrianti Ahmar dengan NIM J1A118280 dari konsentrasi ketiga program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halmahera Kendari. Pada video ini saya akan membahas tentang salah satu jurnal yang berjudul Identifikasi Pewarna Sintetis pada Bahan Pangan yang beredar di Jakarta dan di Ciputat. Pada bagian pendahuluan di dalam jurnal ini menjelaskan bahwa ada beberapa jenis pewarna yang sering ditemukan dalam beberapa produk bahan pangan. Di antaranya itu ada Sunset Yellow, Tatrazine, dan Rhodamin B. Kemudian, analisis pewarna sintetis pada makanan dan minuman dapat dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menggunakan metode kromatografi kertas dan spektrofotometri UV visible. Baik, selanjutnya saya akan masuk di bagian metode penelitian. Di sini tertera bahan dan alat yang digunakan. Bahannya yaitu yang pertama ada sampel, terus ada asam asetat 10%, etil metilketon 70 ml, asetot 30 ml, aquades 30 ml, NaCl 25 gram, etanol 50% sebanyak 100 ml, amonia 10%. Kemudian alat yang digunakan yang pertama ada gelas piala 100 ml dan 200 ml, kemudian ada batang pengaduk, ada pipet volumetri, penangas air, benang Wolf yang bebas lemak, kemudian bejana kromatografi, pipa kapiler, kertas Wetman nomor 1, spektrofotometer UV visible, neraca analitik, tabung reaksi, dan gelas ukur. Baik, selanjutnya saya masuk di prosedur kerja. Yang pertama ada pengambilan sampel. Untuk pengambilan sampel ini dilakukan di berbagai lokasi di 4 wilayah di Jakarta dan di Ciputat. Sampel ini yang diambil dari tempat-tempat yang menjadi pusat keramaian seperti pasar dan sekolah-sekolah. Kemudian juga beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi studi lapangan, pengambilan sampel dan pemeriksaan sampel, terus pengolahan data, pengambilan data tambahan, dan juga untuk studi lapangan dilakukan dengan pemeriksa secara visual beberapa produk pangan yang terindikasi menggunakan pewarna sintetis ini, baik yang diizinkan maupun yang dilarang. Kemudian yang selanjutnya ada analisa kualitatif. Identifikasi zat pewarna sintetis. Pada analisa kualitatif ini menggunakan metode kromatografi kertas. Kemudian saya masuk di bagian langkah-langkah. Tahapan yang pertama, memasukkan kurang lebih 10 ml sampel cair atau 10-25 gram sampel padat ke dalam gelas piala yang 100 ml. Kemudian menambahkan 5 ml asam asetat yang 10% untuk diasamkan. Kemudian memasukkan benang wol itu ke dalam sampel, terus dipanaskan sampai mendidih kurang lebih itu 10 menit. Kemudian setelah mendidih mengambil benang wol tersebut dan membilasnya. Setelah dibilas menambahkan 25 amoniak yang 10% ke dalam benang wol yang telah dibilas tadi. Kemudian memanaskan benang wol sampai tertarik pada benang wol yang luntur. Kemudian larutan benang wol tadi diuapkan di atas waterbed sampai kering. Kemudian residu ditambah beberapa tetes metanol untuk ditotolkan pada kertas kromatografi yang siap dipakai. Kemudian dieluasi dalam bejana dengan eluen sampai mencapai tanda garis atau tanda batas. Kemudian kertas kromatografi diangkat dan dibiarkan sampai mengering. Kemudian warna yang terjadi itu diamati dan dibandingkan antara RV sampel sama RV standar. Sekarang saya masuk di analisa kuantitatif. Pada jurnal ini analisa kuantitatif pengukuran zat pewarna sintetik. Pada analisa kuantitatif ini menggunakan metode spektrofotometri UV visible. Yang pertama ada preparasi standar.
Preparasi standar ini terbagi atas dua lagi, yaitu yang pertama itu deret standar Tatrazain, yaitu dengan 0 ppm sampai 10 ppm. Kemudian tahap-tahapannya itu yang pertama memipet masing-masing 1025,4 mikroliter, 2050,8 mikroliter, dan 3076,3 mikroliter. Kemudian dengan standar Tatrazain 487,6 ppm ke dalam labu tagar 100 ml. Kemudian menambahkan Aquades masing-masing menjadi 100 ml, kemudian dikocok. Deret standar ini mengandung 0, 1, 2,5, 5, 7,5 dan 10 ppm Tatrazain. Kemudian yang kedua, standar Rhodamin B, yaitu dengan 0 ppm sampai 10 ppm. Rangka-rangka yang pertama yaitu memipet masing-masing 11.007,5 mikroliter dan 2.214,8 standar Tatrazain, 451,5 ppm ke dalam labu tagar yang 100 ml. Kemudian menambahkan lagi Aquades yang masing-masing menjadi 100 ml, kemudian dikocok lagi. Deret standar ini mengandung 0, 1, 2,5, 5, 7,5 dan 10 ppm Rhodamin B. Kemudian ada preparasi sampel. Metode preparasi sampel pada analisa kuantitatif ini secara spektrofotometri menggunakan metode preparasi sampel pada analisa kualitatif tadi, yaitu menggunakan kromatografi kertas. Saya tidak perlu menjelaskan lagi langkah-langkahnya karena tadi saya sudah jelaskan. Cuman di sini yang menjadi pembeda yaitu pada tahap terakhir, warna yang telah ditarik dari benang wol dan masih larut dalam amoniak itu dianalisa menggunakan spektrofotometer UV visible. Baik, selanjutnya saya akan masuk di bagian hasil dan pembahasan. Hasil uji kualitatif, kalian bisa lihat tabel di samping, itu menunjukkan bahwa sebagian besar sampel menggunakan zat pewarna sintetik, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran. Kemudian juga hasil ini menunjukkan bahwa pewarna sintetis yang terdapat pada sebagian besar sampel yang dijual di lokasi sampling merupakan pewarna yang diizinkan penggunaannya untuk makanan menurut Permenkes RI nomor 722 garing Menkes garing per garing 9 garing 88 diantaranya Sunset Yellow, Ponseum 4R, Tatrazain, dan Carmoisin. Namun, masih terdapat pula sampel yang dilarang menurut Permenkes nomor 39 garing Menkes garing per garing 9 garing 85, diantaranya itu ada Rhodamin B. Jenis pewarna sintetik ini bersifat toksik dan memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan manusia. Kemudian juga dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa ada beberapa pewarna sintetis yang diizinkan di Indonesia tetapi masih tidak diperbolehkan di negara lain. Seperti Tatrazain, di Indonesia Tatrazain itu masih diperbolehkan, tetapi untuk Amerika Serikat itu penggunaannya tidak boleh secara bebas, melainkan harus dicantumkan dalam label. Karena Tatrazain itu sendiri akan menimbulkan alergi dan pada orang-orang tertentu itu menyebabkan asma dan pilek serta menimbulkan hiperaktif pada anak. Kemudian juga ada Sunset Yellow. Sunset Yellow ini tidak dilarang penggunaannya, namun dianjurkan dapat dihindari penggunaannya karena dapat menyebabkan reaksi alergi pada manusia dan hiperaktif pada anak-anak. Baik, selanjutnya hasil analisis kuantitatif.
Kalian bisa lihat tabel di samping, itu menunjukkan sampel kerupuk, ternyata kandungan rodamin itu sebesar 2,1892 ppm. Rodamin B ini merupakan zat pewarna yang dilarang karena sangat berbahaya bagi kesehatan. Kemudian juga rodamin ini bersifat toksik dan dapat menimbulkan diare bahkan kematian, walaupun dosis yang digunakan itu sangat rendah. Kemudian saya memasuki di bagian akhir jurnal, yaitu ada kesimpulan dan saran. Pada jurnal ini menyimpulkan bahwa yang pertama, metode kromatografi kertas dan metode spektrofotometri UV visible dapat digunakan untuk analisis kuantitatif dan kualitatif pewarna sintetis seperti Sensate Yellow, Tatrazine, dan rodamin B. Kemudian juga pewarna sintetis yang terdapat pada sebagian besar sampel yang dianalisis merupakan pewarna yang diizinkan penggunaannya untuk makanan menurut Permenkes RI nomor 722/Menkes/per/9/88, diantaranya itu ada Sunset Yellow, Ponseo 4R, Tatrazine, dan Kormoisin. Kemudian pewarna sintesis yang paling banyak digunakan dalam sampel penelitian ini adalah Tatrazine. Itulah tadi pemaparan dari isi jurnal identifikasi pewarna sintesis pada produk pangan yang beredar di daerah Jakarta dan di Ciputat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.